Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelika Albina Paknozi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya dengan berjudul Afiliatif Budaya Batak Dalihan Tolu sebagai honorarium simbolik dalam politik representasi. Pada penelitian saya kali ini, saya akan mengkaji atau mengulik bagaimana sistem Dalihan Tolu yang ada di masyarakat Batak itu dapat mempengaruhi politik representasi di lembaga legislatif. Temuan di penelitian saya juga menunjukkan bahwa ternyata struktur adat itu sangat berperan signifikan sebagai kanal legitimasi politik yang menggeser makna representasi yang awalnya dari substantif menjadi simbolik belaka. Nah, di sini ada juga beberapa alasan kenapa sih pada akhirnya ini penting atau kenapa sih pada akhirnya ini urgent untuk diteliti. Menurut saya ada banyak sekali penelitian yang pada akhirnya menunjukkan bahwa hubungan genealogis itu ternyata memperkuat situasi bagaimana pada akhirnya orang-orang yang seharusnya merepresentasikan kepentingan masyarakat banyak, terutama orang-orang yang memang bekerja atau memang diposisikan di jabatan struktural untuk mewakili kepentingan masyarakat banyak, namun semua itu cuman simbolik belaka karena ada ternyata aspek-aspek lain yang mendukung dia atau mengharuskan dia pada akhirnya untuk tidak bersifat netral. Nah, salah satunya Dalihan Tolu ini. Ternyata budaya Batak dalam sistem kekerabatan Dalihan Tolu itu ternyata menjadi mekanisme sosial politik yang ternyata mempersempit kompetisi meritokratis. Nah, dalam pemilu lokal, marga yang ada di Dalihan Tolu itu menjadi relasi adat lebih dominan ketimbang visi kebijakan mereka. Ini ngebentuk realitas politik, afiliatif, dan simbolik pada akhirnya. Nah, tapi sebelum jauh dari situ, saya akan menjelaskan apa sih Dalihan Tolu itu dan kenapa itu penting di masyarakat Batak. Dalihan Tolu itu diartikan sebagai tungkunan tiga. Nah, dia itu ada hula-hula, elek marburu, marnat mardongan tubuh. Nah, ini semua diatur kayak hula-hula ini adalah pihak pemberi istri, terus marnat berdongan tubuh ini saudara-saudara, hula-hula ini bagaimana keluarga istri dan boru kita atau anak perempuan kita. Nah, jadi pada akhirnya ini ngebentuk kayak misalnya ya contoh sederhana, semisal saya adalah marga Simanjuntak misalnya, terus orang lain itu misalnya ada yang marganya Huta Barat gitu. Nah, misalnya orang yang marga Huta Barat ini adalah keluarga atau marga dari keluarga istri saya. Nah, otomatis saya harus mengharuskan saya untuk menghormati mereka. Dan pada akhirnya diimplementasikan atau implementasinya di status quo saat ini itu malah bukan cuma menghormati, tapi mereka pada akhirnya membentuk atau memberikan privilege lebih kepada orang-orang yang tercakup dalam sistem Dalihan Tolu ini. Nah, saya juga mengutip ya bagaimana penelitian terdahulu atau kita bisa lihat lah di jurnal internasional maupun nasional jelaskan oleh jurnalnya oleh Siregar tahun 2021 dalam penelitiannya berjudul Dynastic Politics in the Leadership of Magalendang Lama Village, Portibi District, North Padang Lawas Regency. Nah, ini dia itu udah ngejelasin atau dia itu udah menemukan ternyata ketika marga itu mendominasi dalam sebuah wilayah tertentu akan berdampak signifikan pula terhadap pola perilaku masyarakat, bahkan politisi lokal yang memanfaatkannya untuk melanggengkan kekuasaannya atau kekuasaan ponakannya in case di jurnal tersebut. Nah, sebagaimana yang terjadi di desa tersebut yang dijelaskan itu di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang notabene-nya masyarakat setempat dinominasi tuh oleh keturunan Siregar gitu. Nah, maka modal sosial tersebutlah yang pada akhirnya membuat calon yang bermarga Siregar ini mencalonkan diri. Terus mereka ini biasanya didukung nih sama ketua adat. Ada yang namanya ketua adat Dalihan Tolu, atau kan memang Dalihan Tolu itu bukan cuma sekedar falsafah, tapi juga ada lembaga adatnya gitu. Nah, ketika ketua lembaga adat Dalihan Tolu ini ikut mendukung, maka ya secara tidak langsung si ketua adatnya ini memberitahukan atau menjelaskan kepada orang-orang, oh bahwa ini tuh saudara kita loh, ini tuh sama-sama Siregar, maka kalian tuh harus pilih saya ya, akan pasti memberikan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang memang urgent nih buat kita sebagai marga Siregar, kayak gitu misalnya. Gak cuma satu jurnal nih, tapi juga ada jurnal lain yang dilakukan penelitian oleh Manik tahun 2012
2014 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ini juga nunjukin nih, ternyata dominasi pejabat struktural itu diisi oleh individu dari marga tertentu yang mencerminkan kecenderungan pengisian jabatan berdasarkan kekerabatan. Bahkan ada data kuantitatifnya, ya dia menunjukkan bahwa 59,5% posisi struktural diisi oleh pegawai dari marga asli daerah tersebut. Sementara mutasi jabatan cenderung menguntungkan pejabat dari marga yang sama dengan bupati dan wakil bupati. Yang mungkin kita bisa lihat di PPT yang saya cantumkan, bahwa ternyata kasus ini bukan cuman bisa dilihat itu di dalam negeri atau skala nasional aja, tapi kita bisa lihat juga skala internasional, yang mana ini udah terjadi nih di Kenya gitu. Ternyata berdasarkan laporan dari BTI Transformation Index tahun 2024, skala nilai di Kenya pemerintahannya itu hanya berkisar 4,94. Hal ini disebabkan karena Kenya itu dapat dilihat ya, jadi ada marga tertentu atau etnis tertentu yang memang memenangkan pemilu berulang kali. Jadi mereka ini membuat prerequisite tertentu lah untuk bisa masuk, atau untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan ini tuh harus ada embel-embel kamu dari suku apa atau kamu dari marga apa gitu. Nah, pada akhirnya latar belakang suku kamu atau hubungan genealogis kamu itulah yang pada akhirnya bisa kamu manfaatkan untuk kamu bisa maju atau menang pemilu gitu di Kenya gitu. Nah, dalam rumusan masalah di sini saya ada 3. Yang pertama itu saya ingin melihat gimana sih sistem kekerabatan adat Dalihan Tolu ini ngebentuk pola-pola representasi politik di dalam lembaga legislatif. Terus yang kedua, apa sih atau gimana dampak afiliasi simbolik dan genealogis ini terhadap fungsi substantif lembaga legislatif di daerah yang masih kuat nih nilai adatnya. Atau yang ketiga, saya juga ingin melihat bagaimana hubungan antara legislator dengan aktor adat, kayak seperti raja marga atau pemuka adat yang kayak udah saya jelasin, itu ketua adat Dalihan Tolu ini itu mempengaruhi atau dapat menjadi dampak gitulah dalam proses pengambilan keputusan politik di daerah tertentu. Nah, di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan saya atau menjadi ya fakta pendukung dalam penelitian saya, yaitu oleh Nainggolan tahun 2018 berjudul Penerapan Dalihan Tolu pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata aktivitas-aktivitas tersebut atau aktivitas-aktivitas politik di sana itu nggak semata-mata bersifat simbolik, tapi juga terencana dan diarahkan secara politis untuk meningkatkan elektabilitas. Nah, siapa yang mengarahkan itu ternyata yang sangat berpotensi atau yang sangat mendukung proses ini adalah ketua adat, karena ketua adat ini berperan aktif, nggak cuma dalam ruang adat, tapi juga gimana dia itu sebagai aktor politik informal yang menjembatani komunikasi antara calon dengan pemilih-pemilih atau konstituen mereka, seperti itu. Yang kedua, itu ada penelitian dari Butar-Butar tahun 2019 berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Tolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba. Nah, di penelitian ini ngejelasin banget ternyata perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Batak Toba itu dijamin loh ternyata sama secara konstitusional dalam pasal 18 ayat 2 serta pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, di sini dia tuh ngejelasin lah gimana pada akhirnya Dalihan Tolu ini yang dilindungi secara negara, bahkan diatur juga dalam Perda. Ini tuh ternyata bisa loh jadi salah satu lembaga atau salah satu aspek yang dapat mendukung musyawarah masyarakat. Yang ketiga itu dari Arnawi tahun 2008 berjudul Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Tolu dan Good Governance dalam Birokrasi Publik. Nah, Arnawi ini itu mengungkapkan ternyata di dalam banyak kasus, ternyata Dalihan Tolu itu berperan dalam membangun solidaritas sosial yang dapat meningkatkan stabilitas birokrasi. Tapi di sisi lain, dia juga nyorotin bahwa ternyata struktur hierarkis yang melekat dalam Dalihan Tolu itu justru nyebabin distorsi dalam penerapan prinsip meritokrasi. Adapun tujuan penelitian dalam case saya kali ini, yang pertama,
saya ingin menganalisis bagaimana sistem kekerabatan adat Batak Dalihan Tolu itu membentuk pola representasi politik dalam lembaga legislatif, khususnya fokusnya itu pada tingkat lokal. Yang kedua, itu mengidentifikasi bentuk-bentuk afiliasi simbolik dan genealogis yang mempengaruhi perilaku politik legislator, serta dampaknya terhadap pelaksanaan fungsi representasi substantif. Tiga, mengungkap bagaimana hubungan antara legislator dengan aktor politik informal seperti kayak tokoh adat tadi atau ketua adat itu mempengaruhi jaringan marga serta proses pengambilan keputusan dalam lembaga legislatif. Nah, di sini saya pakai teori dari Pitkin. Ya, Pitkin jelasin bahwa ternyata representasi itu tidak cuman secara simbolik belaka. Dia bilang bahwa representation it taken generally means making present in some sense of something which is nevertheless not present literally or in fact. Jadi ya artinya pada dasarnya ya representasi itu membuat sesuatu hadir, maupun dia secara simbolik, politis, maupun substantif. Meskipun kenyataan entitas tersebut tidak hadir secara physically, tapi dalam konteks politik ini berarti masyarakat sebagai yang diwakili itu nggak semata-mata atau nggak harus hadir secara langsung dalam pemerintahan. Namun kehadirannya itu diwujudkan melalui para wakil atau legislator ini. Nah, Pitkin juga membagi representasi politik ke dalam 4 bentuk utama. Pertama, representasi formalistik yang merujuk pada gimana wakil ini dipilih atau ditunjuk dan gimana hubungan legal formal antara wakil dan yang diwakili. Fokusnya kayak prosedur pemilu, pilkada, atau prosedur formal lainnya. Nah, kedua, dia juga jelasin mengenai representasi deskriptif, yaitu ketika wakil yang dianggap representatif karena memiliki banyak karakteristik yang sama dengan yang diwakili, kayak misalnya kayak tadi kesamaan etnis, kesamaan agama, latar belakang, dan lain-lain. Nah, ketiga itu representasi simbolik. Jadi ini tuh berakar pada sejauh mana si wakil ini dapat diterima secara simbolik sama konstituennya, terlepas dari tindakan politiknya, ya terlepas siapa dia gitu. Lalu yang keempat itu representasi substantif yang dianggap oleh Pitkin ini sebagai bentuk tertinggi dari representasi, yaitu ketika wakil itu benar-benar memperjuangkan atau ya memang benar-benar mengimplementasikan apa yang menjadi urgensi atau melahirkan berbagai kebijakan yang memang harus diatur untuk daerah tersebut. Nah, Pitkin tuh nekenin bahwa in substantive representation, the representative acts for the represented by pursuing their interest. Jadi kayak ya wakil rakyat yang sejati ketika mereka tuh nggak hadir cuman dalam rupa mereka, simbolik mereka, tapi benar-benar kerja buat kepentingan rakyat dan masyarakat banyak gitu. Nah, dalam hal ini kalau merujuk kita gimana atau apa sih sebenarnya fungsi dari sistem lembaga legislatif ini? Nah, saya bukan cuma mengutip dari Pitkin ya, tapi ada salah satu tokoh juga dari Dremer dan Krehbiel tahun 2003. Dia menjelaskan bahwa legislature are the international institutional arenas where collective decisions are made, laws are enacted, executive are held accountable, and public preference are aggregate into policies. Jadi ya dengan kata lain, kalau misalnya merujuk gimana atau apa ini fungsi lembaga perwakilan, kalau di Indonesia kan kita taunya DPR gitu. Nah, DPR ini nggak cuma berperan sebagai ruang formal untuk merumuskan undang-undang, tapi juga jadi tempat di mana kekuasaan itu negara itu dijalankan secara akuntabel dan sesuai sama aspirasi publik kayak yang udah dijelasin Pitkin juga gitu. Nah, dalam isi dan pembahasan saya menemukan atau saya membedah ternyata representasi di masyarakat Batak itu lebih dari simbol kekerabatan. Kalau misal kita mikir kayak oke, walaupun ada Dalihan Tolu tapi nggak mungkin sebegitunya karena sekarang kan udah era modernisasi gitu, palingan Dalihan Tolu ini cuma bersifat simbolik. Tapi ternyata enggak. Ternyata justru masyarakat Batak itu masyarakat yang paling kental budayanya karena mereka selalu mengimplementasikan si Dalihan Tolu ini dalam berbagai aspek, nggak cuma dalam politik tapi gimana mereka sehari-hari itu mereka sangat merepresentasikan si Dalihan Tolu ini. Bisa didukung sama aspek lain kayak misalnya dalam konteks agama gitu kan. Kalau di Kristen itu kan ada HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan gitu. Nah, dari situ mereka itu berdoa kepada Tuhan, tapi di lain sisi mereka itu menjunjung tinggi nilai kekerabatan adat yang ada di Batak ini. Jadi itu salah satu alasan kenapa pada akhirnya
Batak itu atau implementasi si Dalihanatolu ini nggak pernah putus walaupun udah era modernisasi. Even anak mudanya pun selalu mengimplementasikan si Dalihanatolu ini kebanyakan. Kedua, legislator itu ternyata seringkali tunduk sama kehendak Raja Marga daripada masyarakat luas. Kenapa kayak gitu? Balik lagi, orang-orang yang, kan kita bicara dalam konteks lokal nih. Nah, ketika si legislator ini yang ada di konteks lokal itu mencalonkan diri, maka dengan dia orang yang masih yang masih memegang teguh nilai adat yang ada di desa mereka atau di tempat mereka, maka ketika dia menjadi legislator ya aspek-aspek itu nggak pernah hilang. Jadi ya mereka tetap sesuai kepercayaan mereka tetap lebih percaya kepada ketua adat atau ya raja adat gitu. Ini juga dibuktikan sama ketika kayak mereka mau nyalon, maka mereka butuh bantuan si kepala adat ini gitu atau si ketua adat ini. Nah, ketiga, saya menemukan ternyata representasi yang seharusnya substantif itu berubah menjadi bentuk afiliasi simbolik yang mempertahankan status quo. Jadi kayak dengan cara mereka atau dengan nilai-nilai adat ini yang udah dilindungi sama negara, itu ngebuat mereka bertransformasi atau bekerja itu secara tidak langsung menjadi afiliasi simbolik semata gitu. Jadi kayak orang-orang yang maju tadi sama kayak si negara Kenya yang udah saya jelasin. Jadi orang-orang yang maju dalam pemerintahan ini meskipun dia marga Siregar misal, dia belum tentu bisa mencerminkan kebutuhan masyarakat Siregar yang ada di desa mereka at the end gitu. Tapi mereka tetap mereka nggak nganggep itu sebuah hal yang urgent gitu. Tapi yang lebih urgent menurut stigma masyarakat di sana dengan nilai adat yang seperti itu adalah bagaimana pada akhirnya nilai-nilai adat mereka itu nggak luntur gitu. Jadi harus tetap mempertahankan hal tersebut dengan dalih mereka adalah saudara kami, seperti itu. Kesimpulannya, Dalihanatolu ini menjadi kekuatan budaya yang memang mewarnai politik representasi dan sangat unik di masyarakat Batak gitu. Namun di lain sisi, walaupun ada sisi bagusnya ya tadi, tapi di sisi lain dominasi simbolik ini mengaburkan fungsi legislatif secara substantif gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.